Sobat Laut Nusantara, selamat datang kembali di podcast Laut Nusantara, ruang bincang santai yang membahas seputar dunia kelautan dan perikanan Indonesia. Saya Ardelia Feni Azahra yang akan menemani pada siang hari ini sebagai host pertama. Dan saya, Anggi, sebagai host kedua. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang salah satu komoditas unggulan sektor perikanan Indonesia, yaitu udang. Namun, bukan sekedar udang biasa, melainkan dari segi morfologi, anatomi, hingga teknik pembudidayanya secara mendalam. Udang merupakan salah satu jenis hewan dari kelas krustasea yang memiliki peran penting dalam dunia aquaculture. Selain bernilai ekonomis tinggi, udang juga menyimpan banyak hal menarik dari struktur tubuhnya yang kompleks hingga teknologi canggih yang digunakan dalam pembudidayaannya. Jadi, jangan kemana-mana, karena kita akan bahas semua ini bersama narasumber-narasumber hebat hari ini. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Tio Rizky Hermawan, seorang praktisi budidaya udang Vinem dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di kawasan Tulang Bawang, Lampung. Selamat datang Pak Tio. Terima kasih, senang bisa berbagi pengalaman di sini. Narasumber kedua kita adalah Ibu Nilam Merlita, peneliti dari BRIN yang fokus pada bidang fisiologi dan aquaculture udang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Nilam. Terima kasih kembali, saya sangat antusias untuk membahas topik ini bersama Sobat Laut Nusantara. Pak Tio, bisa diceritakan secara mendetail bagaimana struktur morfologi dari udang Vinem? Udang Vinem atau Lithopenaeus vinem memiliki morfologi khas krustasea. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada kepala dan dada, perut, serta ekor. Cephalothorax dilindungi oleh karapas atau cangkang keras yang berfungsi melindungi organ-organ vital seperti jantung dan insang. Matanya bertangkai dan antenanya panjang, digunakan untuk mendeteksi gerakan air. Selain itu, tubuhnya bersifat semi-transparan dan memiliki warna putih yang keperakan, yang menjadi ciri khasnya saat panen. Wah, menarik sekali ya. Bu Nilam, bagaimana sih dengan anatomi internal udang ini? Anatomi internal udang Vinem sangat kompleks. Mereka memiliki sistem pencernaan yang lengkap, dimulai dari mulut yang dilengkapi rahang kuat, kemudian makanan melewati kerongkongan dan masuk ke lambung yang dilengkapi dengan gigi-gigi kitin untuk menghaluskan makanan. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di organ hepatopankreas yang juga berfungsi seperti hati dan pankreas pada vertebrata. Usus berakhir di anus yang terletak di bagian bawah telson. Udang juga memiliki sistem pernafasan yang efisien. Insangnya berjumlah sekitar 20 pasang dan terletak di dalam ruang insang yang tersembunyi di bawah karapas. Insang ini sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air maupun kondisi air yang ada di tempat tersebut. Selain itu, udang memiliki sistem peredaran darah terbuka, di mana hemolim atau darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh tertutup. Mereka juga punya sistem saraf tangga tali dengan ganglia otak di kepala dan rantai saraf memanjang ke seluruh tubuh. Wah, ternyata udang itu hewan kecil dengan sistem tubuh yang kompleks dan efisien ya. Sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling teknis. Pak Tio, bisa dijelaskan alur lengkap dari pembudidayaan udang Vinemnya? Tentunya bisa. Proses budidaya udang ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama dimulai adanya persiapan tambak. Persiapan tambak yaitu pengeringan dasar tambak, pemberian kapodolomit untuk menenangkan pH tanah, dan sterilisasi menggunakan bahan seperti kaporit, di mana bahan kaporit ini untuk membunuh mikroorganisme patogen. Selain itu, air juga berpengaruh dalam budidaya udang. Air laut dimasukkan secara bertahap dan disaring untuk memastikan kebersihannya.
Dilanjutkan dengan penyesuaian kualitas air meliputi pH ideal di antara 7,5 sampai 8,5 serta salinitasnya sebesar 15 sampai 25 ppt. Serta suhu juga sangat berpengaruh, di mana untuk budidaya udang ini memerlukan suhu di antara 28 sampai 30 derajat Celcius dan oksigennya terlarut. Setelah itu, kondisi air harus stabil, dilakukan penebaran benih atau PL post level yang sehat dan berasal dari Hectare bersertifikat. Selama pemeliharaan, kami melakukan pemberian pakan berkualitas secara bertahap, minimal 4 kali sehari dan selalu menyesuaikan dengan berat biomasa udang, serta melihat kondisi-kondisi budidaya yang mendukung lainnya. Baik Pak Tio, kemudian bagaimana sih dengan pengelolaan air dan limbah tambak? Untuk pengelolaan air dan limbah tambak, tentunya dari kami menggunakan beberapa media. Dari kami menggunakan teknologi bioflok. Bioflok sendiri yaitu adalah sistem pemeliharaan yang memanfaatkan mikroorganisme baik untuk mengurai sisa pakan dan kotoran udang. Ini tidak hanya menjaga kualitas air tetap baik, tetapi juga meningkatkan efisiensi pakan karena bioflok juga menjadi sumber nutrisi tambahan bagi udang. Selain menggunakan bioflok, kami menggunakan sistem RAS atau resirkulasi air juga mulai diterapkan, terutama di wilayah yang kesulitan akses air laut. Sistem ini memungkinkan air digunakan kembali melalui proses filtrasi biologis dan mekanis, membuatnya sangat ramah lingkungan dan efisien. Pemanen udang dilakukan mencapai ukuran konsumsi, biasanya saat umur 90 hari sampai 120 hari. Hasil panen bisa mencapai 8 sampai 12 ton per hektar tergantung manajemen dan padat tebar. Bu Nilam, bisa dijelaskan daerah mana saja yang menjadi pusat budidaya udang Finem di Indonesia? Untuk sentra utama budidaya udang di Indonesia meliputi Lampung, yaitu Tulang Bawang dan Pesawaran. Kemudian ada Jawa Timur, tepatnya di Situbondo dan Probolinggo. Lalu ada Jawa Barat, yaitu di Cirebon dan Indramayu. Ada Sulawesi Selatan, yaitu di Kota Baru, serta yang terakhir itu ada Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur. Setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda, namun dengan teknik manajemen yang tepat, semua bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, baik sekali. Untuk yang selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana sih dengan sisi ekonominya Pak Tio? Nah, tentunya udang memiliki target pasar yang luas. Potensinya tentunya juga luar biasa. Dengan harga pasar ekspor antara 80.000 sampai 130.000 per kilogram dan produksi hingga 10 ton per hektar per siklus. Omset dari satu siklus panen bisa mencapai 1 miliar rupiah. Udang Indonesia banyak diekspor negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Industri udang juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari hatchery, tambang, hingga pengolahan. Jadi tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja. Nah, tapi tentu saja budidaya ini tak lepas dari tantangannya ya Bu Nilam. Bisa tolong dijelaskan tantangannya apa saja? Oh ya, tentu saja. Tantangan terbesar dari kami yaitu ada penyakit infeksius, terutama pada virus seperti white spot syndrome virus atau WSSV dan early mortality syndrome atau EMS. Selain itu, fluktuasi iklim juga bisa mempengaruhi suhu dan salinitas air tambak. Karena itulah, monitoring kualitas air secara digital sudah mulai diterapkan. Ada juga aplikasi khusus yang digunakan untuk mencatat parameter harian, sehingga kebutuhan manajerial bisa diambil cepat dan tepat. Baik, kemudian harapan apa sih dari Bapak dan Ibu untuk masa depan budidaya udang ini? Dari saya mengharapkan generasi muda saat ini dapat melihat potensi budidaya udang sebagai peluang bisnis yang berbasis teknologi dan inovasi. Hal ini bukan pekerjaan tradisional semata, tapi bidang yang menjanjikan secara ekonomis yang bisa kita lihat dari aspek harga maupun keuntungan yang lainnya.
Dan dari saya sendiri berharap ada dukungan terus-menerus dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, subsidi, serta riset terapan agar budaya udang Indonesia menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Tio dan Ibu Nilam atas ilmu dan wawasan luar biasa yang telah dibagikan pada podcast hari ini. Untuk Sobat Laut Nusantara, semoga episode ini menginspirasi dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai morfologi, anatomi, dan pembudidayaan udang yang menjadi kebanggaan bangsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.